Kabar dari Kejaksaan Agung menandai sebuah kemenangan penting dalam upaya panjang memberantas korupsi di Indonesia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada titik terang dalam pengembalian aset negara yang sempat raib akibat ulah pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah momentum yang membuktikan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri ini. Lebih dari 6 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar, akhirnya berhasil dikembalikan ke kas negara. Uang ini sebelumnya sempat hilang dan menjadi misteri, namun kini telah kembali ke tempat seharusnya, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Setiap lembar rupiah yang kembali adalah hasil dari kerja keras dan komitmen berbagai pihak yang tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan. Dana ini didapatkan melalui proses lelang aset rampasan dari Iwayan Chandra, mantan Bupati Klungkung, Bali. Proses lelang ini menjadi simbol nyata dari perjuangan panjang melawan korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat. Setiap aset yang berhasil dilelang adalah bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak ada yang kebal di hadapan hukum. Proses pengembalian aset ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang ketat dan lelang yang transparan. Semua tahapan diawasi dengan seksama agar tidak ada celah bagi penyimpangan. Ini adalah bukti nyata bahwa negara serius dalam menindak para koruptor dan berupaya keras memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung bersama KPKNL Denpasar menjadi motor penggerak utama dalam proses ini. Mereka memastikan setiap aset hasil kejahatan benar-benar kembali ke tangan negara, dan pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Kolaborasi antar lembaga ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi bisa menghasilkan perubahan besar. Kisah ini bukan sekadar soal angka atau nominal uang, melainkan pelajaran penting tentang integritas, keadilan, dan harapan. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi harus terus dilakukan, dan setiap keberhasilan sekecil apapun patut diapresiasi. Mari kita telusuri lebih dalam. Siapa sebenarnya Iwayan Chandra? Bagaimana perjalanan kasus ini, dan apa makna kembalinya aset yang pernah hilang ini bagi masyarakat luas? Inilah babak baru dalam upaya panjang menegakkan keadilan di Indonesia. Iwayan Chandra, mantan Bupati Klungkung, pernah dipercaya membangun daerahnya. Namun, kekuasaan berubah menjadi ladang korupsi, dari proyek dermaga Gunaksa hingga gratifikasi yang disembunyikan. Ia memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, memanipulasi proyek, dan menerima suap. Pola klasik pejabat yang mengkhianati sumpah demi keuntungan pribadi. Akhirnya, Chandra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, statusnya berubah dari pemimpin menjadi terpidana korupsi. Tragedi ini bukan hanya miliknya, tapi juga masyarakat Klungkung yang dikhianati. Kisahnya jadi peringatan kekuasaan tanpa integritas hanya membawa kehancuran. Kasus Iwayan Chandra tak berhenti di korupsi dan gratifikasi. Kasus ini berkembang menjadi lebih kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Aparat menelusuri aliran dana haram, membuka babak tindak pidana pencucian uang TPPU. Mereka bekerja tanpa lelah, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada jaringan kejahatan yang lebih luas. Chandra diduga mengubah uang korupsi menjadi puluhan bidang tanah dan properti di lokasi strategis. Properti-properti ini tersebar di berbagai daerah, menunjukkan skala besar dari tindakannya. Penyidik bekerja layaknya detektif keuangan, melacak transaksi dan dokumen kepemilikan. Mereka menggunakan teknologi canggih dan metode investigasi modern untuk mengungkap jejak keuangan yang rumit. Hasilnya, 51 bidang tanah dan bangunan terkait kejahatannya ditemukan di Klungkung, Denpasar, dan Badung. Setiap properti ini bernilai tinggi dan menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Jaksa menuntut bukan hanya penjara, tapi juga perampasan seluruh aset untuk negara. Mereka berargumen bahwa hukuman finansial akan memberikan efek jera yang lebih kuat. Proses pembuktian sengit di pengadilan, hingga akhirnya kasus ini naik ke Mahkamah Agung untuk putusan final. Setiap argumen dan bukti dipertimbangkan dengan seksama oleh para hakim. Inilah strategi memiskinkan koruptor agar kejahatan tak lagi menguntungkan. Dengan menyita aset-aset mereka, diharapkan tidak ada lagi yang tergiur untuk melakukan korupsi di masa depan. Setelah proses panjang, Mahkamah Agung mengetuk palu. Iwayan Chandra divonis 18 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Yang terpenting, 51 bidang tanah dan bangunan miliknya dirampas untuk negara.
Putusan ini bersifat ingkrah, final dan mengikat, tak bisa diganggu-gugat. Perampasan aset jadi langkah progresif, koruptor tak bisa menikmati hasil kejahatan meski hukuman penjara berakhir. Prinsip, follow the money. Dan aset recovery ditegakkan demi efek jera dan pemulihan kerugian negara. Kejaksaan Agung kini punya dasar hukum kuat untuk mengeksekusi dan melelang aset-aset tersebut. Pesan jelas, hukum akan mengejar siapapun yang menyalahgunakan jabatan. Setelah putusan tetap, tugas berat Kejaksaan Agung dimulai mengubah aset rampasan jadi uang tunai untuk negara. Proses lelang dilakukan bersama KPKNL Denpasar lewat prosedur ketat dan transparan. Penilaian aset dilakukan profesional, harga limit ditetapkan, dan lelang digelar secara elektronik di lelang.go.id. Sistem open bidding memastikan transparansi dan kompetisi sehat, menghasilkan harga optimal. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menegaskan, percepatan lelang bukan sekadar target penerimaan, tapi efisiensi. Aset yang lama menganggur bisa menurun nilainya. Mesin lelang negara harus bergerak cepat, agar kerugian negara segera pulih. Inilah komitmen kejaksaan menuntaskan kasus korupsi hingga pemulihan keuangan negara. Lelang tahap pertama sukses besar. 2 kelompok aset terjual di atas harga limit, mengumpulkan lebih dari 6 miliar rupiah untuk negara. Aset utama tanah luas di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, laku 3,5 miliar rupiah. Lokasi strategis jadi daya tarik utama. Aset kedua, kompleks pertokoan di Graha Mahkota Denpasar, terjual 2,5 miliar rupiah. Penjualan ini membuktikan lelang transparan mampu menghasilkan nilai terbaik. Dana segar ini langsung masuk kas negara dan siap membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Inilah esensi aset recovery. Uang yang dulu dicuri, kini kembali untuk kemakmuran rakyat. Setiap rupiah yang kembali adalah kemenangan bagi publik. Meski lelang tahap ini sukses, masih ada aset rampasan yang belum terjual. Aset-aset ini, tanah luas di Klungkung, Nusa Penida, sawah, dan tanah kecil di Seminyak, akan dilelang ulang. Faktor harga limit, promosi dan kondisi pasar memengaruhi minat pembeli. Kejaksaan dan KPKNL akan evaluasi ulang nilai dan strategi promosi untuk lelang berikutnya. Tujuannya, maksimalkan pengembalian keuangan negara. Setiap aset yang terjual menambah pemasukan negara. Proses ini mengingatkan eksekusi aset korupsi butuh kesabaran dan strategi. Tapi perjuangan mengembalikan uang rakyat tak pernah berhenti. Mengapa pemulihan aset korupsi begitu penting? Karena ini lebih dari sekadar angka. Pemulihan aset adalah pilar keadilan, menghukum koruptor saja, tak cukup jika mereka masih bisa menikmati hasil kejahatan. Merampas aset memastikan kejahatan tak menguntungkan dan memberi keadilan bagi masyarakat. Setiap rupiah yang kembali adalah penerimaan negara bukan pajak. Langsung bisa digunakan untuk pembangunan. Dana hasil lelang bisa membangun sekolah, memperbaiki jalan, atau menambah fasilitas kesehatan. Keberhasilan pemulihan aset juga jadi efek jera, calon koruptor tahu, harta haram mereka akan dikejar hingga tuntas. Inilah pesan tegas korupsi bukan investasi, dan negara tak akan tinggal diam. Kisah lelang aset Wayan Chandra adalah pelajaran penting tentang bagaimana amanah bisa dikhianati, dan bagaimana negara berupaya keras memulihkan keadilan bagi seluruh rakyat. Proses hukum yang panjang dan penuh tantangan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan setiap pelanggaran terhadap kepercayaan publik pasti akan diusut tuntas. Negara hadir untuk memastikan bahwa aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama tidak jatuh ke tangan yang salah. Lebih dari 6 miliar rupiah telah berhasil dikembalikan ke kas negara, sebuah angka yang sangat berarti untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perjuangan belum selesai. Masih ada aset-aset lain yang menunggu untuk diuangkan dan dimanfaatkan demi kepentingan publik. Setiap rupiah yang kembali adalah bukti nyata bahwa keadilan bisa ditegakkan dan negara tidak tinggal diam menghadapi korupsi. Pesan utamanya sangat jelas. Integritas adalah kunci utama dalam menjalankan jabatan publik. Setiap pejabat negara memegang amanah besar, bukan sekadar jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Tanggung jawab moral dan hukum harus selalu diutamakan, karena kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sinergi antar lembaga negara seperti Kejaksaan, KPKNL, dan Mahkamah Agung membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dan bekerja untuk rakyat.
Kolaborasi ini mempercepat proses hukum, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari tanggung jawab. Setiap institusi berperan penting dalam menjaga integritas sistem hukum. Sebagian aset rampasan bahkan telah dihibahkan untuk kemanfaatan publik, seperti fasilitas umum, taman, atau sarana pendidikan. Ini membuktikan bahwa hasil penegakan hukum tidak hanya berhenti pada hukuman, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Aset negara harus kembali ke rakyat, bukan sekadar dilelang tanpa arah. Pengawasan publik tetap sangat penting dalam setiap proses hukum. Kita semua memiliki peran untuk terus mengawal, mengawasi, dan menuntut transparansi dari para penegak hukum. Partisipasi masyarakat adalah kunci agar proses ini berjalan jujur dan adil, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Aset negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik pribadi pejabat atau kelompok tertentu. Setiap aset yang dikelola negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Perjuangan menjaga integritas adalah perjuangan menjaga masa depan Indonesia. Dengan integritas, kita bisa membangun negeri yang adil, makmur, dan bermartabat untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga amanah ini demi Indonesia yang lebih baik.